Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pagi ini di dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berjumpa kembali di dalam renungan satu hati, dan sebelum kami mengawali aktivitas kami hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, subtema Renungan Satu Hati pada pagi hari ini, Selasa tanggal 6 Desember 2022, yaitu kelahiran di ujung tanduk. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Lukas, pasal 2, ayat 6-7. Yang akan dibacakan oleh salah satu anak sekolah minggu GKJ Condong Catur, yaitu adik kita Alia. Mari kita dengarkan. Silahkan Alia. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Alia sudah membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan agung tentu memiliki kuasa yang besar dan dapat berbuat apa saja terhadap kita manusia. Demikian juga dengan kehidupan pribadi kita. Kita percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi dan apapun yang sedang kita rencanakan tidak lepas dari kuasa dan rencana Tuhan. Vera, sahabat saya, seorang hamba Tuhan yang setia, memutuskan tetap melayani meski ia sudah hamil tua. Saya rasa itu bukanlah contoh yang baik. Namun sungguh itulah yang dilakukannya. Pelayanan di tempat terpencil dalam keadaan sudah hamil 7 bulan. Tak disangka dalam perjalanan ia malah harus melahirkan. Sudah begitu, sama seperti Esau dan Yakub, anaknya ternyata kembar. Setelah lahir di jalan dengan susah payah, kedua anak itu segera dilahirkan ke rumah sakit dan hendak dibawa ke inkubator, mengingat berat mereka tak lebih dari 2 kilo. Namun setelah dokter meneliti lagi, ternyata semua anggota tubuh kedua bayi itu normal. Semua organ mereka berfungsi dengan sehat, sehingga kedua anak itu pun dapat tumbuh dengan sehat dan normal. Ibunya pun selamat, berbeda dengan Rahel, ibu Benyamin yang diam-diam menyimpan berhala terafim. Rahel harus wafat saat melahirkan Benyamin. Sesungguhnya, Maria dan Yesus pun sangat menderita. Maria menempuh perjalanan jauh dalam kondisi hampir melahirkan, dan tak ada satupun rumah yang dapat menyediakan tempat tidur baginya untuk melahirkan. Akhirnya Maria harus melahirkan di kandang hewan, tempat yang penuh dengan aroma kencing dan kotoran hewan. Sekalipun Yesus lahir dalam keadaan menderita, ternyata ia selamat. Tak ada satupun halangan yang dapat menggagalkan kehendak Allah terhadap seseorang. Sebab itu, percayalah, jika Tuhan memanggil kita, jangan berdalih atau berkeluh kesah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak pernah berdalih, berkeluh kesah, ataupun bersungut-sungut dalam setiap panggilan hidup untuk setiap kami. Dan meletakkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Doa ini kami haturkan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari renungan satu hati pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai kita semua.